Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Puji Lestari dari kelas PSF dengan NIM 210817205. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Non-Performing Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Perbankan syariah sendiri merupakan lembaga intermediasi antara orang yang kelebihan dana dan juga orang yang kekurangan dana. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Dari definisi di atas tadi menyebutkan bahwasanya perbankan syariah memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia dalam sektor real. Maka dari itu, dalam melakukan pembiayaan sendiri, perbankan syariah harus memiliki kualitas yang baik. Karena apabila terjadi gagal bayar, perbankan harus menanggung risikonya sendiri. Nah, salah satu proksi untuk mengukur pembiayaan bermasalah sendiri yaitu risiko NPF ataupun non-performing financing. Yang mana apabila nilai NPF tinggi, maka risiko yang akan dihadapi oleh perbankan juga semakin tinggi. Nah, NPF sendiri yaitu rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang telah disalurkan. Batas aman untuk NPF sendiri yaitu 5%. Apabila perbankan syariah melampaui batas itu, maka risiko yang akan dihadapi sangat serius. Hal ini akan mengganggu profitabilitas yang akan didapatkan oleh perbankan, apalagi perbankan syariah yang memiliki profit kecil ataupun memiliki aset kecil. Nah, maka dari itu, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi non-performing financing pada perbankan syariah sendiri sangat diperlukan. Hal ini dapat membantu perbankan syariah dan juga Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan dan juga keputusan untuk menangani permasalahan tersebut. Dari data yang saya dapatkan pada statistik perbankan syariah, NPF pada 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 sampai 2015, rasio dari NPF sendiri sangat bagus, yaitu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2015 sendiri, nilai NPF yaitu mencapai 4,48%. Hal ini mendekati angka 5%, akan tetapi hal ini mengalami penurunan terus-menerus sampai dengan tahun 2018 yaitu sebesar 3,25%. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,07%, yaitu 3,32%. Nah, faktor-faktor dari perbankan, faktor-faktor dari non-performing financing sendiri sudah banyak dilakukan penelitian oleh penelitian yang lain, yaitu faktor-faktornya yaitu kurs inflasi, GDP, KAR, dan juga FDR. Dari penelitian yang disebutkan oleh Haifa dan Dedi Wibowo menyebutkan bahwasanya inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF. Akan tetapi hal ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Solihatun, yang mana menyebutkan bahwasanya inflasi berpengaruh positif terhadap NPF. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian lanjutan. Faktor lainnya yaitu kurs. Kurs sendiri dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Iva dan Ali menyebutkan bahwasanya kurs berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Akan tetapi hal ini juga tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mutmahiyah, yang mana menyebutkan bahwasanya kurs berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. Dari faktor-faktor yang lain yaitu GDP, KAR, dan juga FDR juga mengalami riset gap di antara peneliti yang lain. Oleh karena itu, peneliti yaitu saya tertarik untuk mengambil judul tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi non-performing financing pada perbankan syariah di Indonesia periode 2015 sampai 2019. Karena hal ini perlu dilakukan
penelitian lanjutan karena terjadi risiko tersebut. Nah, rumusan masalah dari penelitian saya yaitu yang pertama adalah apakah inflasi berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia? Yang kedua, apakah kurs berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia? Yang ketiga, apakah GDP berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia? Yang keempat, apakah KAR berpengaruh terhadap NPF pada perbankan syariah di Indonesia? Sedangkan yang kelima adalah apakah FDR berpengaruh terhadap NPF di perbankan syariah di Indonesia? Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu NPF. NPF atau Non-Performing Financing atau dapat disebut pula dengan NPL atau Non-Performing Loan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwasanya merupakan pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada penerima kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan juga macet. Nah, NPL sendiri merupakan salah satu proksi untuk mengukur risiko pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perbankan. Yang mana semakin tinggi risiko yang dihadapi, risiko NPF yang dia dapat, maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang akan dihadapi oleh perbankan syariah. Nah, batas aman dari nilai NPF sendiri yaitu 5%. Apabila melebihi batas tersebut, maka risiko yang akan dihadapi oleh perbankan akan sangat serius. Hal ini akan berpengaruh oleh profitabilitas yang diperoleh oleh perbankan. Apalagi perbankan syariah yang memiliki aset kecil. Nah, tolak ukur ataupun NPF sendiri diformulasikan dalam NPF sama dengan pembiayaan non lancar dibagi total pembiayaan dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi non-performing financing dari sisi makroekonomi. Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu GDP. GDP atau Gross Domestic Product merupakan ukuran agregat dalam akun pendapatan nasional ataupun dapat juga disebut sebagai jumlah pendapatan ekonomi dalam periode tertentu. Nah, selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga barang maupun jasa dalam periode tertentu secara terus-menerus. Nah, yang ketiga yaitu kurs. Kurs ataupun dapat juga disebut dengan nilai tukar merupakan harga satu unit mata uang asing dengan harga satu unit uang domestik. Nah, hal ini sangat berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah. Apabila kurs mata uang domestik jatuh daripada uang valuta asing, maka usaha nasabah akan hancur. Apalagi mereka yang menggunakan bahan-bahan impor. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi non-performing financing pada perbankan syariah dari sisi mikroekonomi. Yang pertama yaitu FDR ataupun Financing to Deposit Ratio. Nah, FDR sendiri yaitu merupakan persentase antara jumlah pembiayaan yang diberikan dan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah. Nah, yang selanjutnya yaitu KAR. KAR merupakan presentase modal yang dimiliki oleh sebuah bank dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah. Semakin tinggi nilai KAR, maka mengidentifikasikan semakin tinggi pula modal yang dimiliki oleh suatu bank. Hal ini dapat digunakan untuk menanggulangi risiko-risiko yang tidak diinginkan oleh perbankan syariah dalam masa operasi perbankan syariah sendiri. Salah satunya yaitu resiko pembiayaan, yaitu resiko kredit. Yang selanjutnya yaitu studi penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Marasucci Anapopita pada penelitiannya yang berjudul Analisis Penyebab Terjadinya Non-Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan variabel GDP dan juga inflasi. Akan tetapi penelitian sekarang menggunakan variabel GDP, inflasi, kurs,
Carr dan juga FDR. Yang kedua dilakukan oleh Muhammad Nasih dengan judul penelitian Analysis of Non-Performing Financing Determinant on Indonesia Islamic Banking, yang mana penelitian ini atau penelitian sekarang menggunakan variabel yang lebih banyak dibandingkan dengan variabel yang digunakan oleh Muhammad Nasih. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu maupun lebih, tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel yang lain. Variabel dari penelitian ini ada 6. Yang pertama yaitu variabel dependen ataupun variabel X, variabel dependen ataupun variabel Y, yaitu non-performing financing ataupun NPF. Sedangkan variabel independen ataupun variabel X-nya ada 5. Yang pertama adalah inflasi, kedua kurs, ketiga GDP, keempat FDR, dan kelima Carr. Nah, selanjutnya sendiri metode yang selanjutnya yaitu teknik pengelolaan dan analisis data. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui apakah heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi tidak terdapat dalam penelitian atau data yang didapatkan berdistribusi normal. Pengujian dilakukan dalam uji asumsi klasik diantaranya yaitu yang pertama adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Nah, setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka dilakukan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda sendiri ada 2 pengujian, yaitu uji T dan juga uji F. Uji F sendiri untuk mengetahui apakah pengaruh variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Sedangkan uji T untuk mengetahui variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara individu ataupun tidak secara keseluruhan. Nah, sekian dari presentasi proposal saya. Apabila ada kelebihan dan kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.